Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-15 dari surat Ali Imran. Semoga kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, dan mari kita perhatikan ayat ini sebagai bentuk tadabbur kita. Karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk ditadabburi. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk 3 hal. Yang pertama untuk dibaca, yang kedua untuk ditadaburi, dan yang ketiga untuk diamalkan. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-15, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih baik dari hal itu. Lilladzina attaqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan serta keriduan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Qul a'unabbi'ukum, maukah aku berikan kabar kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat ukhbirukum, ya, tapi qul a'unabbi'ukum, maukah aku berikan naba kepada kalian. An-naba atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah berita. Maksudnya adalah berita-berita yang besar dan berita-berita yang penting, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim." Ya, tentang apa mereka saling bertanya. 'Anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar, ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau nama, ya, dari utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya adalah nabi, ya. Julukannya atau laqabnya nabi, ya. Tidak dikatakan mukhbir, ya. Ini menunjukkan bahwa naba adalah berita yang besar. Qul a'unabbi'ukum, katakanlah, maukah, ya, aku kabarkan kepada kalian, ya. Ini bentuknya istifham, ya.
Istifham ini faedahnya adalah tanbihu al-mukhatab wa hudur al-qalbi lima sayulqa ilaihi. Ya. Bentuknya adalah atau faedahnya adalah tanbihul mukhatab. Ya, untuk memberikan tanbih ya, kepada orang yang diajak bicara. Maksud tanbih itu ya semacam peringatan ya, supaya hadir hatinya terhadap apa yang akan disampaikan. Kemudian di antara fungsinya juga litashwiq untuk membuat orang itu rindu terhadap apa yang disampaikan. Dia kan bertanya-tanya, ini ada apa nih? Ya, oleh karena itu dia lebih serius lagi. Nah, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum ya. Dzalikum tidak disebut dengan dzalika ya. Ini kafnya kaf khitab kembali kepada seluruh manusia. Ya, kepada jami' an-nas. Maukah aku kabarkan kepada kalian semua ya, yang lebih baik dari hal itu. Hal itu adalah kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya di ayat 14. Allah sebutkan di ayat yang ke-14 ada 7 dari hal-hal yang menyenangkan manusia di atas muka bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan satu persatu. Allah Subhanahu wa taala menggantinya di ayat yang kelima ini dengan isim dhamir. Dengan isim isyarat. Ya, dengan isim isyarat, ya. Wa usyira ilaiha bil lafzil mufradil mudzakkar min ajli tayyi dzikrihi bi syai'in wahid. Ya, ada faedahnya di sini. Diisyaratkan dengan lafaz mufrad, lafaz tunggal mudzakkar, karena untuk melipat penyebutannya dengan satu saja. Jadi 7 hal diganti dengan 1. Ya. 7 hal yang Allah sebutkan di surat Al-Imran ayat yang ke-14 ya. Zuyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa ya, wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth ya. Dijadikan indah ya pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak laki-laki, kemudian harta yang melimpah ruah dari emas dan perak, ya, kemudian kuda pilihan, kemudian binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini diganti dengan al-mufrad al-mudzakkar. Baik. Maksudnya apa? Syekh berkata, ka'annahu qala bi khairin min dzalikumul madhkur hatta la yushar ila at-tafsili fihi. Ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan yang disebutkan tadi, maksudnya ya, sehingga tidak diperinci lagi satu persatu. Karena apa? Li'anna ad-dunya kullaha fil waqi'i yanbaghi an yazhada fiha al-insanu wa la yahtasibuha syai'an. Maksudnya, karena dunia itu pada kenyataannya, semua dunia itu ya hendaknya seseorang itu zuhud terhadapnya. Seorang manusia zuhud terhadapnya. Ini maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan zalika atau zalikum sebagai pengganti dari 7 hal yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ya. Sama seperti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis tentang niat, di mana Rasul bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu
ilallahi wa rasulih. Ketika Allah berbicara, ketika Rasul kita SAW berbicara tentang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan pahala yang besar. Disebutkan ulang oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika berbicara tentang orang yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, ini tidak disebut, tidak ditafsir lagi. Ya, Rasul berkata, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia cari, yang dia inginkan. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang mau dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ke sana. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam karena di antara penjelasan ulama hikmahnya adalah dunia itu ya bukan sesuatu yang besar, ya. Seseorang hendaknya zuhud terhadap dunia, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Bagi orang yang bertakwa, lilladzina ittaqaw inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, ya. Bagi orang yang bertakwa, maksud dari orang yang bertakwa, ya, apa itu takwa? Takwa tentunya dijelaskan sama para ulama, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini takwa, ya. Di buku ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata tentang takwa, ya. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma naha Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah. Jadi takwa itu engkau beramal, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dengan mengharap pahala dari Allah. Wa an tatruka ma naha Allah, dan engkau meninggalkan larangan Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, takhsha iqab Allah, karena takut azab Allah. Nah, definisi ini, ya, definisi Talq bin Habib mengandung dua hal, mengandung ikhlas dan mengandung ilmu, ya. Jadi takwa itu, ya, harus ikhlas, ya. Kemudian takwa itu juga harus didasari dengan apa? Dengan ilmu. Lihat, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah, ya. Ala nurin min Allah, ya. Ini artinya ilmu. Kata Syekh Utsaimin, al-ilmu itu diambil dari perkataan ulama, ala nurin min Allah. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah, ya, itu juga harus di atas ilmu. Bukan hanya sekedar sekedar ketaatan saja. Ya. Karena berapa banyak orang yang melakukan ibadah, ya, tidak sesuai dengan ilmu atau tidak sesuai dengan sunnah, ya, bahkan bisa jadi bid'ah. Anda kasih contoh, ya, seperti misalkan kita sholat subuh, ya, pagi, di antara jamaah sering kita jumpai tidak ikut imam dalam sholat, atau kurang, atau mukhalafah. Ya.
saudara kita lakukan ketaatan, tapi kadang ilmunya kurang. Ya, seperti yang Anda kasih contoh, ketika sujud, ya, sujud itu atau gerakan apapun, kalau kita jadi makmum, ya, harus mutaba'ah, mengikuti imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Terus begitu, seterusnya. Dan kalau kita sujud, imam bangun, walaupun di sujud terakhir. Walaupun di sujud terakhir. Nah, jumpai sebagian orang, ya, bahkan di subuh tadi, imam bangkit Allahu Akbar untuk tasyahud akhir, ada, ya, yang masih sujud lama gitu di samping-samping kita, kan gitu, lama sujudnya. Nah, ini beribadah, ya, harus dengan ilmu, bukan hanya beribadah atau modal semangat saja, ya. Nah, juga seperti imam, juga harus dengan ilmu juga, ya. Nah, kemudian juga mengandung keikhlasan, diambil dari perkataan ulama, tarju thawaballah wa takhsha iqaballah. Kau mengharap pahala dari Allah dan takut azab Allah. Ini masuk ke dalam ikhlas. Jadi takwa itu, ya, harus disertai dengan ikhlas. Bukan karena cinta dunia, bukan karena dunia, ya, atau bukan karena ingin diangkat jadi pemimpin misalkan, atau bukan lagi kampanye, ya. Jadi melakukan ketaatan, meninggalkan perbuatan yang tercela atau yang dilarang, itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ini menunjukkan keutamaan, ya, bagi orang-orang bertakwa karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang para malaikat, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Surat Al-A'raf ayat 206. Sesungguhnya sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi engkau, mereka tidak sombong dari beribadah kepadanya, kemudian mereka bertasbih kepadanya dan sujud kepadanya. Fathawabul muttaqin indallah. Jadi pahala orang yang bertakwa itu di sisi Allah. Jadi wal indiyah tufidul qurb, dan lafaz indiyah di sisi itu menunjukkan kedekatan. Wala aqrab min syai'in yakunu saqfuhu arsyullahi azza wa jal kal firdausi al-a'la, ya. Dan tidak ada yang lebih dekat, ya, daripada yang atapnya itu adalah arsy-nya Allah azza wa jal, seperti surga Firdaus yang tinggi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surganya, ke surga Firdaus. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di sini Allah sebutkan jannat bagi orang yang bertakwa itu surga-surga, ya. Jannat bentuknya jamak. Ini menunjukkan surganya banyak, ya, dan tidak satu, mutanawwi'ah. Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ada 4, ya, di surat Ar-Rahman ayat 46 dan di surat Ar-Rahman ayat ke-62. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, maqam Rabb-nya, yakni takut berjumpa dengan Allah di hadapan Allah, ya, dia akan mendapatkan 2 surga, ya. Dia mendapatkan 2 surga. Kemudian di surat Ar-Rahman 62, wa min dunihima jannatan, ya. Dan di bawah itu juga selain surga yang 2 tadi ada 2 surga lagi, ya. Dan Nabi SAW menghabarkan
bahwa ada dua surga dari emas dan ada dua surga dari perak. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi surga itu tidak satu. Ya. Surga itu katsirah, yakni banyak. Dan orang di surga memiliki derajat yang berbeda-beda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan jannat dengan lafaz jamak jannat, ya. Tajri min tahtiha al-anhar, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dan sungai-sungainya ada yang dari air, ya. Kemudian ada dari khamr, kemudian ada dari laban, ada dari juga asal. Ya, ada 4 macam jenis sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan kenikmatan yang sangat sempurna. Ya. Jadi mereka merasakan nikmat dan tidak merasakan kesengsaraan, kemudian sehat terus, tidak sakit-sakit, ya kan? Kemudian muda terus, nggak tua-tua di sana. Kemudian hidup terus dan tidak mati, yaitu di surga. Itu abadan, selamanya. Ya, bisa antum lihat di hadis ini keluarkan oleh Imam Muslim nomor 2837. Jadi mereka kekal abadan, selama-lamanya di surga. Kemudian bagi orang yang bertakwa, wa azwajum mutahharah, ya, istri-istri yang disucikan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-insan, kata beliau, alladzi lahu zawja fid dunya tabqa zawjatan lahu fil akhirah. Seseorang yang punya istri di dunia, istrinya tetap jadi istrinya di akhirat. Wa idza kanat dzata zawjain, kalau wanita itu punya dua istri, kalau wanita itu punya dua suami, maaf. Kalau seorang wanita punya dua suami, fa innaha tukhayyar bainahuma. Maka wanita itu disuruh milih antara keduanya. Ya. Tapi ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa wanita itu dengan lelaki yang paling terakhir. Ya. Lelaki yang paling terakhir. Ini di antaranya pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian wa idza lam yakun lirrajul zawja. Kalau seorang laki-laki enggak punya istri, ya, wala lil mar'ati zawjun fid dunya, dan seorang wanita enggak punya suami waktu di dunia, fa innahu fil jannati yuzawwaju hadza min hadhihi. Maka di surga dia dinikahkan dengan yang ini. Jadi yang enggak punya suami, enggak punya istri dinikahkan dengan satu sama lainnya. Kemudian wa hunaka azwajun aidan min naw'in akhar. Dan di surga juga ada pasangan dari jenis yang lain. Wa hunnal hurul ain. Ya, mereka adalah bidadari. Ya. Ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajun mutahharah. Baik. Mutahharah artinya apa? Mutahharah itu yang disucikan dari dua sisi, indrawi dan ma'nawi, dari hissi dan ma'nawi. Dari hissinya disucikan dari kotoran, ya, dari kencing atau dari BAB, ya, dari haid, kemudian dari irq al-muntin, ya, dari keringat, ya, yang baunya tak sedap, atau makhot, ya, dahak, dan yang lainnya. Kemudian dari kesucian dari sisi maknawi disucikan dari kedengkian, ya, disucikan dari kebencian, dari hasad, dari fujur, karahiyatuz zaud, dari membenci kepada suami, dan yang semisalnya. Jadi hatinya betul-betul bersih dan suci. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mutahharah secara mutlak, ya, pasangan atau istri yang disucikan, ya. Jadi ada kaidah
Ya, anna hadfal ma'mul yu'dhinu bi umumil amil. Ya, ma'mulnya dibuang, maka memberikan makna amilnya itu umum. Ya, jadi mutahharah, disucikan dari apa? Ya dari segala hal. Begitu ya. Allah sebutkan di sini mutahharah, tidak diikat dengan misalkan disucikan dari sisi ininya saja misalkan begitu ya. Tapi tidak. Mutahharah, jadi ada istri-istri yang disucikan dari dua hal tadi. Berikutnya, waridwanun minallah, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min a'zami syai'in. Ini merupakan hal yang paling besar, ya. Anna Allah Subhanahu wa taala yuhillu 'alaihim ridahu fala yaskhatu 'alaihim ba'dahu abada. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya, ya, dan Allah setelah itu tidak murka kepada mereka selamanya, ya. Dan Allah berfirman di surat At-Taubah, ya, tentang apa yang Allah siapkan dari kenikmatan untuk penduduk surga. Di surat At-Taubah 72, waridwanun minallahi akbar. Waridwanun minallahi akbar. Keriduan dari Allah itu lebih besar, ya. Kemudian wa'adhamu min dzalika an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih besar dari itu juga adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, baik, mereka mendapatkan al-husna, yakni surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Dijelaskan oleh Nabi SAW, maksud tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya. Maksudnya apa? Ai alladzina yuriduna ad-dunya walladzina yuriduna al-akhirah. Allah melihat orang-orang yang menginginkan dunia, Allah juga tahu dan melihat orang-orang yang menginginkan akhirat, ya. Jadi Allah melihat dengan pandangan nazar dan basar ilm, ya. Jadi tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu bil ibad, perkataan Allah bil ibad adalah al-ubudiyah al-amah, ubudiyah yang umum. Fa huwa basirun bi kulli al-ibad. Allah melihat seluruh hambanya, mu'minihim wa kafirihim, baik yang mukminnya dan yang kafirnya. Wa birrihim wa fajirihim, yang baiknya dan yang fajirnya. Muttaqihim wa asihim, baik yang bertakwa atau yang bermaksiat. Wa huwa subhanahu wa ta'ala basirun biman yastahiqu an yakuna minal muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, ya, orang yang memang berhak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Wa basirun biman yastahiqu an yakuna minal asin. Allah juga melihat dengan orang yang berhak masuk dalam kelompok orang yang bermaksiat. Al-ma'siyatu bihikmatihi wa adlih, wa ta'ah birahmatihi wa fadlih. Maksiat dengan dasar hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketaatan dengan dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Ya. Ini makna yang bisa Anda sampaikan di kesempatan ini tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 15, ya. Walaupun Anda singkat, tidak semuanya saya baca dari keterangan beliau. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulai ini adalah yang pertama, ahamiyatu hadzal naba. Jadi pentingnya berita ini, ya. Dari dua sisi. Yang pertama, Allah mulai dengan lafadz kul, ya. Kul. Jadi ini perintah kepada Rasul SAW secara khusus untuk berkata dan menyampaikan hal ini.
Dan ini menunjukkan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Ya. Karena tidak semua ayat Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan qul. Ya, tidak semua ayat Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan qul. Kemudian yang kedua, ityanuhu bisighatil istifham ad-dali 'ala at-tashwiq. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dengan istifham, dengan pertanyaan. Ya, sighat bentuk pertanyaan yang menunjukkan tentang tashwiq tadi sudah jelaskan. Ini yang pertama. Jadi berita ini berita yang besar dan sangat penting. Dan semua hal yang berhubungan dengan berita ini adalah besar tentunya. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang diperintah dan dilarang. Abdun yu'maru wa yunha. Dengan dasar firman kul. Ya, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum." Katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum, ya. Jadi ini apa namanya? Faedah yang kedua. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam abdun yu'maru wa yunha. Ya. Dan beliau tidak memiliki ya, kekhususan rububiyah, ya. Nah, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa juga mematikan, tidak juga bisa memberi rizki, ya, tidak bisa juga mencegah kemudaratan terhadap dirinya atau dari orang lain, ya. Sebagaimana Allah juga berfirman di surah Al-Kahfi 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah hamba. Ini akidah. Ya. Karena ada sebagian atau ada beberapa atau sebagian orang yang sesat yang mengangkat Nabi Muhammad SAW di atas kedudukannya. Yakni sampai berdoa kepadanya, sampai mengibadahinya, dan tentunya ini merupakan perbuatan yang syirik. Ya. Dan kita harus menghormati Nabi SAW, ya, memuliakan Nabi SAW, dan kita pun harus tahu bagaimana cara memuliakan beliau yang sesuai dengan apa yang beliau SAW inginkan. Berikutnya yang ketiga, inayatullah subhanahu wa ta'ala bi khalqih. Ini merupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, ya. Jadi Allah perhatian kepada kita semua, ya. Fa innahu lamma dzakara ma zuyyina lahum min asy-syahawati fil umuri as-sab'ah amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yunabbi'ahum bima huwa khairum min dzalik. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa-apa yang dicintai oleh manusia, apa-apa yang dipandang indah pada pandangan manusia dari perkara yang 7 tadi, Allah perintahkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kabar yang besar ini kepada manusia, kepada makhluk, ya, tentang hal yang lebih baik daripada itu. Ya, ini menunjukkan apa? Inayatullah Subhanahu wa taala bi khalqih. Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya. Kemudian di antara faedahnya adalah anna hadzal khair li haula'il mu'minin fi akrami jiwar, ya, wa huwa jiwaru rabbil alamin. Bahwa kebaikan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman ini fi akrami jiwar. Ya, fi akrami jiwar. Jadi dalam jiwar yang paling mulia, yani karena disebutkan di sisi Allah, ya, di sisi Allah, pada sisi yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan inda rabbihim jannat, ya, di sisi Rabb mereka ada surga. Nah, kemudian juga ini menunjukkan tentang keagungan surga-surga tersebut, ya, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berikutnya ini merupakan
perhatian Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, karena Allah sebutkan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ya, Allah idhafahkan, Allah sandarkan kepada mereka. Ya. Dan ini merupakan rububiyah yang khusus, ya, karena untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian juga yang bisa kita ambil di sini bahwa orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan, ya, berupa pahala dari Allah bikulli anwa'in na'im. Jadi mendapatkan seluruh kenikmatan, berbagai jenis kenikmatan, ya. Bil akli wasyurbi wan nikah, mendapatkan akal, makan, minum, dan nikah, ya. Wa hadhihi usulu ladzaidil badan, dan ini merupakan pokok dari kelezatan jasmani, ya. Kemudian juga ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan istri-istri di surga, di mana mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hissan wa ma'nan. Tadi sudah jelaskan hissan wa ma'nan. Dari badannya suci, kemudian dari sisi maknawinya, batinnya juga suci. Dan Allah juga menerangkan di ayat yang mulia ini bahwa kesempurnaan dari kenikmatan yang mereka peroleh juga disempurnakan dengan ridwanullah, mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebesar-besar nikmat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah 72, wa ridwanum minallahi akbar, dan keriduan dari Allah itu lebih besar. Juga ayat yang mulia ini menetapkan tentang sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan sifat fi'aliyah, ya, yang berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata wujida sabab ar-ridha wujida ridha. Ketika ada sebab, ya, ridha, maka datanglah keridhaan. Ya. Yaitu maksud dari masuk ke dalam sifat fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah. Kemudian juga ayat yang mulia ini menjelaskan tentang hikmah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dalam dua bagian. Yang pertama orang-orang yang bertakwa, dan yang kedua tentang orang-orang yang bermaksiat. Ya, orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala siapkan surga lilladzina taqaw inda rabbihim. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat yang ke-14 dari surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan tentang hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dua bagian, ada yang bertakwa dan ada yang bermaksiat, ya. Dan seluruh makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang bertakwanya, yang tidak bertakwanya itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang terakhir, at-tahdzir min mukhalafati amrih. Jadi peringatan jangan sampai kita menyelisihi perkara Allah Subhanahu wa taala, li'annahu mata alimal insan anna Allah basirun bihi. Karena ketika seseorang tahu bahwa Allah melihatnya, ya, maka dia akan takut dari menyelisihi Allah tentunya. Ya, karena kalau menyelisih Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Allah melihatnya dan pasti Allah akan membalasnya sesuai dengan tingkat mukhalafahnya. Tentu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala yang telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat dari mutiara hikmah ayatul ahkam dari surat Ali Imran ayat ke-15. Alhamdulillah kita sudah memahami dan juga mendapatkan begitu banyak faedah dalam pembahasan ini, dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya tentunya terkait dengan ayat yang kita bahas. Baik, kami angkat dari penelpon yang pertama terlebih dahulu. Ya, silakan, sudah masuk. Iya, halo. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Jawa Timur.
Silahkan pertanyaannya. Ustaz, saya mau tanya, salat witir itu yang benar 3 rakaat langsung salam apa 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam? Itu saja, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Wa jazakillah khairan. Perempuan kan tadi? Nah, Ustaz. Nah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Baik, ulama menjelaskan Ibu ya tentang tata cara melakukan sholat witir yang 3 rakaat boleh dilakukan dengan salah satu dari 2 cara. Ya, boleh 2 salam kemudian 1 salam, ya. Boleh langsung 3 kemudian salam di rakaat terakhir. Jadi dua-duanya boleh, ya. Dan bacaannya yang pertama setelah Al-Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Kafirun dan rakaat ketiga setelah itu membaca surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Dan jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Baik, kami akan angkat dari pesan singkat selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Ustaz. Terkait dengan keabadian di surga dan sifat yang mulia di dalamnya, apakah pelaku dosa besar, Ustaz, yang melakukan dosa seperti perzinahan, demikian juga pembunuhan, memiliki kesempatan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi untuk bisa masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan itu semua? Jazakallahu khair. Nah, pelaku dosa besar, ya, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar, ya, taubatan nasuha, maka dia punya kesempatan. Dengan kesempatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Dan siapapun di antara kita, ya, yang melakukan dosa, maka tidak boleh berputus asa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam Al-Qur'an bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya. Nah, bagi siapapun yang bertobat, ya, dengan tobat yang nasuha, ya, maka dia akan atau dia berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa besar, ya, seperti perzinahan atau tadi yang disebutkan selama bukan syirik, ya, bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Hatta yang berbuat syirik, ya, yang berbuat syirik, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ampuni selama dia belum meninggal, ya. Dan kita tahu juga para sahabat dulu kan yang masuk Islam macam-macam, ya. Mereka sebelumnya menyembah berhala kan, ya. Kemudian datanglah dakwah, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian keislaman mereka adalah merupakan contoh bagi keislaman buat kita semua, ya. Oleh karena itu kita hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran disebutkan ayat-ayat yang ada di dalamnya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya di surat Ali Imran, ya kan, ayat 31. Ya, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah, caranya apa? Dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di sini disebutkan 2 hal. Ya, keutamaan mengikuti
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berittiba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah apa? Yang pertama cinta Allah. Yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dan kalau dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara caranya dan yang paling dekat adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berittiba, ya, berittiba. Dan tentunya juga kita meyakini bahwa di surga itu ya tidak satu tingkatan. Jadi Allah sebutkan kan di situ jannat, ya. Bagi orang yang bertakwa juga ada surga-surga, ya. Satu tingkatannya dengan tingkatan yang lain sangat jauh sekali. Tetapi ya orang yang berada di bawahnya merasa dia mendapatkan nikmat yang sangat nikmat, yang puncaknya nikmat lah, kan gitu. Ya, sudah qanaah sekali, ya. Walaupun dia melihat derajat yang di atasnya seperti bintang di langit, ya. Itu dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di tafsirnya, cuma Anda tidak baca semua, ya. Ini. Jadi tidak boleh putus asa, ya. Jadi ini juga merupakan apa? Merupakan ayat yang dengannya kita tahu bahwa Allah itu perhatian sama kita. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia itu diberikan pandangan suka sama yang 7 hal itu tuh, dunia kan itu. Nah, kemudian karena perhatian Allah kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, Allah sebutkan Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maksudnya apa? Supaya kita semangat. Semangat untuk memperbaiki diri kita. Ya. Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di situ ada jannat, ada surga. Dan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, ada 2 surga. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, surga satu surga karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu surga lagi karena menahan diri dari maksiat. Nah itu, ya. Jadi 2 surga yang Allah siapkan, ya, liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan ini merupakan motivasi tentunya juga sekaligus dari Allah Rabb kita, ya, untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri dengan cara menghiasi diri dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, didasari dengan ilmu. Sekali lagi didasari dengan ilmu supaya tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah. Nah, ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.